Di Indramayu, Jawa Barat, kericuan terjadi saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indramayu dan BEMS Kabupaten Indramayu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Indramayu. Para demonstran yang berusaha masuk ke dalam gedung DPRD dihalangi oleh petugas kepolisian yang berjaga. Aksi saling dorong antara massa dengan polisi pun tak terhindarkan dengan membuat suasana memanas. Kericuan mereda setelah Ketua Dewan dan Wakil Anggota Dewan menemui ratusan mahasiswa. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang merugikan masyarakat seperti efisiensi anggaran pendidikan. Di Yogyakarta, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas juga turut berunjuk rasa dengan long march di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta. Selain membawa poster-poster, mahasiswa juga membentangkan spanduk serta berorasi sepanjang jalan. Dalam aksi ini, mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Efisiensi dengan pemangkasan anggaran untuk MBG juga berdampak di berbagai bidang termasuk kemajuan pendidikan. Mahasiswa menuntut pengembalian APBN untuk pendidikan sebesar 20%. Bagi mahasiswa, Indonesia gelap sebagai simbol matinya nurani penguasa yang menghiraukan tuntutan rakyat. Kami melakukan pembacaan itu berdasarkan satu poin tuntutan utama, yakni pendidikan kami atau kesehatan bagi masyarakat luas itu dipangkas hanya karena MBG. MBG yang masih belum merata sampai hari ini, begitu. Itu kira-kira. Makna dari... Masa ini dari mana aja, Mas? Kalau masa yang dari kami dari UIN, kemudian tergabung juga dari FBD, kemudian dari banyak aliansi. Sementara itu dalam aksinya, mahasiswa juga sempat berorasi di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum akhirnya long march ke titik 0 km. Dari Yogyakarta dan di Indramayu, tim liputan Ayus melaporkan. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia atau BEMSI menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta siang tadi. Aksi ini kembali digelar mahasiswa sebagai bentuk protes atas sejumlah kebijakan dan program pemerintah. Kami berharap Bapak Presiden bisa membenahi ibu kota negara ini. Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia berorasi dan melakukan aksi bakar ban bekas di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi bertajuk Indonesia Gelap ini kembali digelar mahasiswa sebagai bentuk protes atas sejumlah kebijakan dan program pemerintah. Massa berorasi menuntut pemerintah mengkaji ulang instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran, evaluasi program makan bergizi gratis, hingga transparansi status pembangunan dan pajak rakyat. Aksi disebut akan terus berlangsung hingga adanya perwakilan dari Istana Negara yang bersedia menemui mereka. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 orang kepala daerah beserta para wakilnya. Pelantikan serentak ini pertama kali dilakukan dalam sejarah. Pelantikan para kepala daerah digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan kepres terkait pelantikan para gubernur dan wakil gubernur, serta pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri. Prabowo kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Ada 6 perwakilan kepala daerah yang maju untuk menandatangani berita acara pelantikan sebagai simbolis. Seusai pembacaan sumpah jabatan, ke-6 perwakilan kepala daerah itu kemudian menandatangani berita acara. Dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara. Saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita dan juga bahwa
bangsa kita yang demikian besar. Yang keempat, terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis. Saudara-saudara yang berdiri di depan saya berasal dari partai-partai yang berbeda-beda. Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan. Saudara telah turun ke rakyat. Saudara telah meminta kepercayaan rakyat. Dan alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. Pelantikan kepala daerah ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan. Selesai dilantik, para kepala daerah akan mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah mantan Gubernur DKI Jakarta menghadiri acara serah terima jabatan Pramono Anung dan Rano Karno atau Bang Dul sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Sertijab digelar setelah Pramono dilantik di Istana. Sejumlah mantan Gubernur DKI Jakarta hadir pada serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di Balai Kota Jakarta Kamis siang. Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok hadir dengan setelan jas dan dasi merah. Tak lama berselang, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga hadir di Balai Kota Jakarta. Ahok dan Anies nampak kompak hadir dalam acara sertijab tersebut. Selain Anies dan Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Sutioso juga hadir. Dan banyak lagi para habib, para kiai, ada Mas Bimo, ada tokoh-tokoh yang mengikuti. Pemirsa, berikut wawancara eksklusif jurnalis Ayus Togi Sinaga bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung usai serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta di Balai Kota Jakarta Kamis siang. Izin Pak Gubernur, izin sedikit lagi Pak Gubernur, gimana rasanya sebagai Gubernur baru Jakarta? Gimana rasanya? Ya, saya tentunya akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki Jakarta karena memang dukungan arus bawah, terutama masyarakat di bawah terhadap hal-hal yang real, kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, itu yang diharapkan oleh mereka dan itu yang akan saya kerjakan. Saya akan melakukan pembenahan untuk itu. Oke, terkait dengan 100 hari kerja gimana rencananya Pak? Ya, ada 40 program yang akan menjadi program prioritas yang akan kita selesaikan. Di antaranya apa aja Pak Gubernur? Ya, kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, kemudian ijazah yang kita putihkan dan banyak hal. Ya. Siap Bapak. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Baik, bisa demikian itu dia wawancara saya dengan Gubernur Jakarta, Bang Nung, dan kembali ke studio. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik 961 kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis pagi. Para calon kepala daerah ini mengakui siap melakukan sejumlah program kerja utamanya dalam 100 hari pertama. Pelantikan serentak kepala daerah seluruh Indonesia dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis pagi. Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada 2024. Usai dilantik, sejumlah kepala daerah akui siap turun ke masyarakat untuk menjalankan sejumlah program prioritas. Salah satunya Gubernur Sumatera Selatan yang akan mendukung program pemerintah di swasembada dan mandiri pangan. Pelantikan hari ini kan tentu saya sebagai pejabat yang menjalani jabatan kedua, terbukti masyarakat masih percaya dengan program-program lama untuk diteruskan, maka kita tetap konsisten untuk menjadikan Sumatera Selatan sebagai penyangga pangan nasional. Jadi kalau kemandiran pangan untuk daerah kita sudah tercapai itu. Tapi sekarang kita ingin menjadi penyangga pangan nasional.
di mana pemerintah pusat juga stop import pangan. Jadi Sumatera Selatan menganggap ini sebuah berita baik tentu agar semangat petani lebih terpacu untuk produktivitasnya kita tingkatkan. Itu. Sebelum memantapkan langkah dalam menjalankan programnya, para kepala daerah ini juga akan terlebih dahulu mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah selama sepekan mulai Jumat besok hingga 28 Februari mendatang. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Jelang kegiatan retret yang diikuti ratusan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, sejumlah titik lokasi sudah siap digunakan, salah satunya Wisma Sumbing. Di Wisma Sumbing inilah ratusan kepala daerah akan berkumpul setibanya di Magelang. Sebanyak 5 tenda besar disiapkan oleh penyelenggara dan pihak Akmil di bagian belakang Wisma yang berada di Jalan Gatot Subroto, Komplek Akademi Militer Kota Magelang, Jawa Tengah. Nantinya di Wisma Sumbing ini, ratusan kepala daerah secara bergiliran masuk ke lokasi retret yang berada di dalam Komplek Akademi Militer. Untuk kepala daerah yang hadir, titik kumpulnya adalah di Wisma Sumbing. Kemudian nanti beliaunya akan diarahkan untuk pengecekan kesehatan dulu setelah di sana. Selanjutnya nanti akan diarahkan untuk ada acara tradisi di gerbang Akmil, kemudian nanti pembentukan peleton dan akhirnya istirahat sore ini. Dijadwalkan pada 21 Februari sekitar pukul 15.30, para kepala daerah se-Indonesia mulai memasuki Akademi Militer dan akan disambut Gubernur Akmil juga Mendagri. Kegiatan retret akan berlangsung selama sepekan dengan berbagai kegiatan, mulai pembekalan materi dari Menteri, Kapolri, Panglima TNI, hingga Presiden Prabowo Subianto. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Usai ditahan, tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, akan melawan melalui proses hukum. iNews Malam akan segera kembali.